kalau bangun jembatan biasa tolong, nah pegangan jembatannya didesain Pak yang bagus, berarsitektur seperti zaman kerajaan, keren lah. Kemudian kalaupun ini dan kemudian kalaupun dia pakai rangka baja di atas, rangka bajanya bila perlu pasangan listrik Pak, penting teh caang, pakai caping kalau malam, bagus lah saya ingin coba tuh estetik. Wow, emang bisa ya buat jembatan estetik yang kata KDM bilang? Bisa dong. Caranya gimana? Sini, Mindy kasih tahu. Jadi, pajak yang Besti bayarkan setiap tahun untuk pembangunan Jawa Barat. Besti sudah berkontribusi untuk jalan yang mulus dan juga untuk jembatan yang bagus. Nah, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang semakin baik juga berasal dari pajak yang Besti bayarkan loh. Tunggu apa lagi? Yuk segera bayar pajak, karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya Pak, Assalamualaikum. Salam. Ya bangga, saya dari siap. Bapak teh dari mana? Saya baru pulang acara presiden. Dari mana? Dari Bandung Pak, dari Kolot. Dari Kolot, Citerep. Bandung, Kabupaten Bandung berarti. Kabupaten Bandung. Terus ada masalah apa? Istri Abi lahiran. Terus Abi kekirangan atas biaya. Bapak punya istri. Istrinya lahiran. Melahirkan anak keberapa? Ti Abi mah yang pertama ya teh muka hiji. Yang dari Bapak yang pertama. Oh, istrinya tadinya janda. Janda. Sudah punya anak berapa sebelumnya? Dua Pak. Dua. Berarti Dua. ini anak yang ketiga. Yang ketiga. Terus mantan suaminya udah meninggal. oh, jadi janda ditinggal meninggal. Ya, Dua anak yatimnya di mana sekarang? di rumah ada. Oh, berarti sama Bapak. Ya. Bapak kerjanya apa? Nggak kerja Pak. Nggak kerja serabutan. Nggak kan serabutan tuh gini. Yang disebut dengan bekerja itu tidak mesti kerja formal di pabrik. Tidak mesti kerja formal ada majikannya. Yang penting kan Bapak nyari nafkah setiap hari apa? Di Pasihan Pak, Kupun Rama sadinten aya 25.000 yang kangge beas gitunya. Oh, Bapak uangnya disubsidi. Mun ti Rama Bapaknya kerja apa? upami nya ayeuna henteu tujuh henteu datos milari teh henteu aya wae. Enggak, orang tuanya kerja apa bisa ngirimin sama Bapak 20.000 sehari? Henteu damel. Terus dapat uang dari mana? Di Pasian kuraka-raka kadang bapak sok ngicalan acuk-acuk tilas gitu. Tilas loak-loakan gitu. Oh, Bapak pedagang. Muhun. Pedagang baju bekas. Muhun. Loakan. Loakan eta oge upami nuju aya barangna, upami teu aya barangna mah nya henteu we henteu ngical. Tapi bisa ngirimin sama Bapak 20 ribuan, 30 ribu. Muhun Ini mah boleh nanya. Kalau belum punya penghasilan kenapa nikah? kapungkur teh Pak Ini mah nanya aja, saya mah canda menang, Pak. nya kenal. Enggak, saya mah nanya. Kan belum punya penghasilan. Ditarikan nikah apa ku Rama istrina. Bukan, ini mah pertanyaan saya, ini pertanyaan. Kita teh kan belum bisa menafkahi istri. Kan kalau nikah tuh harus kita punya kemampuan memberikan nafkah. Memberikan nafkah itu kan memberikan makan, membelikan baju, itu kan, menyiapkan rumah, kan itu loh. Memberikan nafkah batin, memberikan rasa aman, tentram, kebahagiaan, bukan tidur gitu loh. Karena nafkah batin itu dipahami oleh kita menidurin istri aja. Nah, kan Bapak teh belum punya kemampuan untuk menikah. Kenapa nikah tuh? Coba engke nanti lahiran. Habis lahiran anaknya harus sekolah, beli susu. Kenapa itu riwayatnya gimana? Tadinya langsung ditarikan kawin sama mertua. Tenang Pak, jangan tegang Pak. Tadina abina nya insyaallah we kitunya
milikmu mual ka manten gitu nya nya komo gitu di wiatan murang kali 2 gitu anak yatim yang mudah-mudahan nya kabuka rezekina gitu Pak. Tapi kan di perjalanannya malah jadi orang tua yang jadi beban bapak, kasihan. Mun kawitna makan damel Pak gitu. Dulunya bapak kerja di mana? Dinten Grab. Oh, jadi Grab pernah itu. kerja Grab bawa motor, Mun leres. motornya lira, Nya tapi teka cicilan di motornya kreditan. mun Oh, dicanak deui kulisin. motornya kreditan terus nge-Grab, Mun nggak kecicilan, akhirnya motornya disita. mun dicanak deui. Oh, berapa lama itu bapak berhenti nge-Grab? 5 sasi Pak. Udah jadi 5 bulan ini bapak nganggur. Muhun nganggur nama saatos sasi saum Pak. Ini saatos sasi saum mulai nganggur nama. Kadang upami perencangan aya mantek kabi ngabaran ngiring damad bongkar muat gitu. Bongkar muat. Cari yang di Bandung kan lagi banyak proyek Pak sekarang Pak, bikin saluran air, bikin sekolah, ikut ini atau ikut kerja di bangunan. Muhun Pak. Hoyong abdi ge upami aya. Di Bandung mah atuh banyak Pak. Mung channelna teu ieu abdi teh. Oh, liar. Jadi sekarang teh anak bapak yang yatim tuh yang pertama sekolah di mana? Di SD Leuwi Bandung, Kelas? Kampung Kurma di Baru Jati, di Ciparai. Tos nikah sareng abi Pindah. pindah. Kelas berapa? Kelas 3 ayeuna teh. Yang kedua? Yang kedua yuswa 6 tahun tacan sekolah. Ya seusia Nihiang. Muhun. Nihiang mah sekolah bawang, bapak mah belum sekolah. 2. Yang ketiga sekarang mau melahirkan. Berarti dengan yang ketiga ini 3. Nanti lahiran. Nah, lahirannya teh di mana sekarang teh lahirannya? Di Bidan Tri Harvini Di mana Bidan Tri Harvini teh? di Jalan Babakan Leuwi Bandung nomor 54. Babakan Leuwi Bandung. Lahirannya normal. Ini alhamdulillah normal. Kapan masuk ke tempat lahirannya? Abi teh kan satacana teh dicana ke rumah sakit Belas Asih. Pak Abi teh eta teh tabuh 4,5-an. Dongkap ka ditu tabuh bade ka 5,5. Tos dugi dicanak langsung ka ponek di lantai 2 teh. Di lantai 2 langsung ditangani Pak gitu. Ini saya gercep. Terus istri di Parios, di Parios sadayana terus abi teh dipanggil ku ibu bidan teh, Pak, ieu bade ngangge BPJS atau nepi naon? Oh, jadi Bapak sudah rumah sakit Tulas Asihnya. Sudah ditangani, sudah diperiksa cepat lah ya. Nah, terus kemudian dipanggil lah Bapak oleh pihak ibu bidan di rumah sakit. Nah, terus kata bidannya apa? Ditaros ieu teh bade ngangge BPJS, bade umum atanapi kumanten saurna teh. Nah, betul nyaros ibu upami ngangge SKTM tiasa, Pak upami ngangge SKTM suratna aya teu ditaros kitu. Ibu ieu teh nuju kalarasan dinten Sabtu, Pak. Di sana teh nuju kalarasan dinten Sabtu, bade ngadamel teh teu tutup desana. Tutup desana upami disanggakeuna dinten Senin biasa teu. Oh, mohon atuh upami soal eta makin di bagian administrasi di lantai hiji saurna teh. Engke Bapak kahandap we. Sok aya nama direncangan heula we. Nya ibuna. Terus abi teh ka ruangan deui. Dicek eta teh terus dicek pembukaan, Pak. Dicek pembukaan tos pembukaan 2 eta teh tabuh maghrib terus pembukaan 2 tos kitu teh abi teh dipanggil ku ibu bidan, Pak, itu di piwarang ka bagian di lantai hiji
turun abi teh ka bagian administrasi terus abi teh naros ka nya bagian anu eta teh Pak bade lahiran tapi posisinya tak can daftar Pak eta teh langsung ditangani heula. Terus jadi Bapak belum daftar. Belum can. daftar pun sudah ditangani oleh welas asing. Nah, terus kemudian tetapi secara administratif Bapak belum punya kelengkapan administratif. Baik BPJS umum tidak punya dong untuk DP-nya. Kan gitu loh, Pak. Kemudian rumah sakit minta surat keterangan tidak mampu. Tapi belum bisa karena hari Sabtu. Nah, kemudian berikutnya bagaimana? Nah, terus ditaros oge abi teh ku duka bapak saha nya ditaros. Tapi istri mah sudah dalam posisi dilayani. Walaupun secara administratif Bapak diminta penjelasan oleh bagian administrasi. Tapi istri mah tetap dilayani. Ya, dilayani. Nah, terus berikutnya bagaimana? Dari rumah sakit kok kenapa jadi bidan? Terus di pihak administrasi teh ditaros Bapak ieu bade umum teu Pak bade ngangge SKTM upami bade ngangge SKTM suratna tos aya teu acan. Apa tadi Sabtu teh ya? Nah, terus berikutnya gimana? Terus dijelaskeun Pak upami bade ngangge SKTM ieu teh kedah ka dinsos Bapak teh mending upami di ACC upami teu mas nah nya bilihna teu ka ACC ditaros abi teh upami BPJS aya teu teu gaduh Pak da soalna nya teu acan diurus-urus gitu saurang teh aya BPJS di mantan suamina tapi tos teu aktif teu ngantunkeun upami kitu mah nya jatuhna umum. Oke, jalurnya adalah jalur BPJS, kemudian jalur umum dan jalur surat keterangan tidak mampu. Kan gitu loh, Pak. Surat keterangan tidak mampu Bapak tidak punya karena hari Sabtu. Kan gitu loh. BPJS tidak punya, akhirnya Bapak diminta ke umum. Nah, setelah itu bagaimana? Terus itu teh entos ya abi teh terus ka connect deui ka lantai 2. Tapi istri mah tetap dirawat. Mohon dirawat. Oke. Terus abi teh nyarios deui ka ibu bidan nu aya di ruangan connect teh. Bu, ieu teh nya tinu surat-suratna berkas-berkasna abi kan tacan komplit. Sayana kumaha? Pak cenah. Ieu teh upami bade SKTM kan teu aya Bapak suratna oge. SKTM nggak punya, BPJS nggak ada, nyata aya. Umum nggak ada biaya. Akhirnya bagaimana? 10.000 teh Pak, ieu mah jatuhna pasti ka umum. Mohon. Soalna ieu mah nya prediksi persalinan teh bakal normal. Tah ayeuna upami umum di dieu teh rada awis kitu hargana teh. Upami di bidan mah miring. Oh, jadi karena kalau di umum di situ itu biayanya mahal, lahirannya normal. Artinya bahwa akhirnya sarannya dari rumah sakit bagaimana? Dari rumah sakit teh tos we upami lebat ka umum mah mending dicana ka bidan. Hargana teh langkung mirah. Abi teh reuas tos we dicana ku deui abi teh. Dicana ku deui we ku abi teh dugi bidan teh tabuh 6.700. Kenjing. Sontak malam. Tapi istrinya tidak dalam keadaan apa-apa. Itu Pak, alhamdulillah. Masih aman. Masih aman. Nah, artinya kelahirannya normal. Akhirnya dibawa ke bidan. Karena kalau di rumah sakit pakai umum mahal. Terus tacan biaya ibu hamil, tacan bayina, tacan obatna 10.000 bidan di rumah sakit teh. Kenapa teh ka bidan teh tos dugi 6.700 di ibu bidan. Istri teh rada bade kalebet teh rada sieun oge sabab teu aya duit. Mohon. Oke, terus bingung abi teh Pak tah tidinya teh bade dicanak uih nya ka bumi nya kumaha kitu. Eta ge posisi istri tos hoyong tos we uih ka bumi geus we lahiran. Ya. Ini nyalira gitu. Dugi kan nyaros kitu nah gitu Pak. Tah abi teh ngayekeun nyalira mencet bel abi teh
dongkap ibu bidan teh. Terus ditaros ieu bade diparios atau napi bade lahiran. Ibu bidan ge naros kitu teh margi hamilna alit Pak gitu. Teka tingali. Mun teka tinggal. Jadi ibu bidan juga nggak percaya ini mau lahiran Mun. karena perutnya kecil. Mun. Terus akhirnya Nah, terus kitu teh Surabi teh bade lahiran, Bu. Oh, mun mangga ditangani di pasien ruangan intinya teh ibu ti pihak bidan ti pihak bidan teh teu naros bade ngangge naon-naon gitu nya. pokoknya ditanganin aja. Mun ditangani tabuh 7 isya teh dicek pembukaan terus ka pembukaan opat. Pak ieu mah pasti dinten wengi ayeuna pasti lahiran. Tah terus nyungkeun persiapan we kangge persalinan popok nu Oke, akhirnya Bapak mempersiapkan popok. Ada uangnya beli popok. Tah nya alhamdulillah Pak seueur nyumbang Oh, popoknya sumbangan dari mana? dari rencangan. Oke, popok nyumbang. Kemudian lahir jam berapa? Tabu 802. Oh, jam 9. Setelah lahiran, terus kemudian apa lagi yang terjadi? Setelah lahiran enjing nate di piwarang wih. Oh, harus pulang karena sudah selesai. Ya, terus biasa wih lah gitu. Terus kemudian Terus biasa wih, tah bieu teh nyaros ibu punten ieu teh sadayana sabaraha. oh, Bapak nanya biaya. 2,2 2.750.000. 2.750.000. Terus Tah bieu teh Bu nyungkeun uang ambil. waktos sakedap. Iya Bib. Bade gudar gedor heula. Bapak waktu itu pegang uang berapa? Henteu nyepong Pak. Sama sekali nggak pegang Henteu, uang. Pak. Oke, terus akhirnya Gudar gedor terus karaka. Kan nabi gaduh raka Pak. Aya raka teh genep 5 raka teh istri. Nu statusna nya janda sama. Karaka ta ti raka teh nya kenging rereongan. Aya 500 ngempel artos teh. Kami teh widi kabidan. Disangakeun heula 500. Berarti masih kurang 2.250.000. Nuhun. Nya sembari masihkeun artos teh abi teh nyungkeun keringanan sasadu ka ibu bidan teh. Di pasien keringanan alhamdulillah Pak. Dari 2.750.000 jadi berapa? Awang nama Yoswe dicicil sapalihna. Nu penting mah lebat ka ibuna 1,5. Sorry ibu bidan. Jadi 1,5 juta misalnya. Dan 2.750.000 jadi turun 1,5 juta. Turun jadi 2.250.000 berarti. Untuk Pak janten di pasien keringanan teh tiasa dicicil. Nu penting lebat ka ibu Ayeuna 1,5 juta. Jadi masuk ke ibu bidannya harus 1,5 juta. Sisanya nanti dicicil. Gitu, Nah, Pak. terus jadi gimana sekarang? tiasa uwi eta teh pamantos lebat teh Nah, sekarang Nah. bayinya di mana? masih di bidan pas Belum bisa pulang. namun tah tos kitu teh wengi kan entos aya komunikasi sareng staf Pak di pihak Bapak teh. Bapak menghubungi siapa tadi malam? Duka sapa aya opat ngubungi kabeh teh. Aya opat nomor. Oh, staf saya menghubungi Bapak. Mungkin staf saya tahu berita dari mana Bapak bayinya nggak bisa diambil. Uangna abi teh curhat ka rencangan kieu Oh. Nya curhat ka rencangan Bang punten menawi gaduh ieu istri lahiran bade keluar sareng abi teh. Tah tos kitu teh nya rencangan teh teu gaduh sami cuman di pasien saran ieu cobi WhatsApp nomor ieu teh tilas ngabantos anu viral nu di Cileunyi Pak. Oh, di rumah sakit. Anu ayahna meninggal diurus ku nyalira
Oh iya, ya tahu yang budak orang mau sekolah. mun patah eta tah nya kenging nomor eta nyobian kok gitu di chat curhat tos curhat gitu teh tiba-tiba aya ti tim pemprov ka gitu izin telepon nyarios abi teh eta tos ti tim pemprov teh aya ti staf Ibu Windy namina teh yang biasa bagian nerima yang susah-susah Windy. Ibu Windy mohon Menghubungi. Oke. Yung ke nomor rekening sareng nomor telepon Ibu Bidan. Pami nomor telepon mah ti Ibu Bidana henteu masihkeun. Nomor rekening masihkeun. Eta teh kamari wonge tabuh 8. Udah. Sekarang dokter anaknya di mana? Masih di Bidan, Di Pak. Bidan. Oke, saya mau pertama ini dulu. Saya mau tegur dulu Direktur Rumah Sakit Welas Asih. Karena cara penanganannya mengabaikan surat edaran gubernur. Di surat edaran gubernur pada seluruh rumah sakit, kalau ada pasien, apakah dia tidak masuk BPJS, apakah dia tidak masuk bagian umum, apa tidak masuk SKTM, tetap harus dilayani sampai tuntas. Nah, kemudian nanti dikomunikasikan dengan Dinas Kesehatan dan bagian Kesra Pemprov, sehingga kami akan alokasikan untuk melakukan pembayaran atau minimal bisa menghubungi saya untuk menangani. Ini prosedurnya salah, harus ditegur. Karena apa? Karena sikap itu tidak welas asih itu. Ini Pak Dokter, ini Pak Direktur, ini saya tegur rumah sakit ya. Ini di saya tuh ada pengaduan, ada pasien sudah mau lahiran di situ karena dia tidak punya BPJS, tidak punya SKTM, akhirnya diminta dirawat di bidan. Nah, karena kalau dirawat di rumah sakit katanya lebih mahal kalau masuk jalur umum. Logis sih, itu logis, tetapi kemudian kalau dirawat di bidan pun akhirnya tidak punya biaya, kan akhirnya jadi nggak bisa pulang di bidan. Kan sudah ada surat edaran gubernur bahwa tidak boleh ada rumah sakit yang tidak melayani pasien, apalagi melahirkan. Kalau tidak punya biaya, itu kan nanti tinggal dilaporkan ke gubernur untuk dilakukan pembayaran. Bisa melalui dana pribadi gubernur, bisa pakai Baznas, bisa pakai Bank Jabar Peduli, ya. Tolong itu bidang yang menangani bidang kebidanannya hari ini dipanggil. Ya, nama rumah istrinya siapa? Rianti. Ah, namanya udah rapat, udah dikasih tahu kan, nggak boleh nolak kan? iya, ini terjadi loh. Gitu loh. Walaupun ya tetaplah kalau kan kalau begini, ini kan harus pakai logika. Kita panggil kan? Iya, rumah sakit itu kan pembangunannya menggunakan dana APBD provinsi, puluhan miliar, ya kan? Nanti ke depan akan semakin banyak, mungkin ratusan miliar dibangun dengan berbagai fasilitas. Artinya bahwa kalaupun ada pasien 1-2 yang hanya 2 juta, 5 juta, 6 juta, kan tidak sebanding juga dengan investasi yang diberikan, ya. Siapa? Ya. Saya mohon itu dipanggil yang menangani bidannya, tolong dicek atas nama siapa sekali lagi? Siapa? Ibu Rianti. Ibu Rianti, alamat di Lewi Bandung. alamat Lewi Bandung. Siapa yang nanganin bidang kebidanan, ya? Gak boleh lagi terjadi. Judul rumah sakitnya Welas Asih, rumah sakit ya, lambangnya rahim, cinta kasih. Udah dirawat aja. Nanti kalau kurang duit kan bisa dibantu oleh Pemprov Jabar sebagai pemilik dari rumah sakit. Kan rumah sakitnya jadi dibangun dengan dana Pemprov dari awal sampai hari ini, dari mulai pendirian yayasan sampai hari ini kan pakai dana Pemprov. Ya, tolong diperbaiki kinerjanya. Ya, terima kasih. Siapa? Ya.
Nah, ini Bapak sekarang tinggal ke rumah sakit lagi. Bayar lunas 2.750.000. Nanti sisanya Bapak untuk beli popok, beli makanan, ya. Mohon Pak. Ya, nanti diantar ke Matri langsung ke bidannya, lunasin hutang yang kemarin yang pinjem berapa, 500.000 dari saudara-saudara dikembalikan lagi, ya Pak ya. Oke ya, tapi Bapak harus kerja. Orang menikah itu harus punya usaha untuk membiayai. Ketika perempuan hamil oleh kita, berarti kita punya tanggung jawab terhadap kelahirannya dan pendidikannya. Nah, di Jawa Barat ini banyak kejadian orang nggak punya kerjaan, kemudian menikah, hamil, kadang-kadang 2-3. Nah, mereka kan harus diberikan tanggung jawab. Akhirnya kemiskinan makin meningkat. Ya Pak ya. Sok, ya sok. Nuhun Pak. Ya. Ini saya bertemu dengan Bapak siapa? Ridwan Kamil Pak. Bapak Ridwan Kamil? Ya Allah, Bapak teh namanya Pak Ridwan Kamil ternyata. Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jabar, Pak. Sans. Bapak iya, Ridwan Kamil mantan Gubernur Jabar, Pak. Kemudian Bapak ini hari ini menangani kelahiran anak yang ketiga, ya kan, dari istrinya, karena istrinya punya anak sebelumnya 2, dari suami yang pertama meninggal, sekarang 1, kemudian dirawat di bidan. Tidak bisa membayar 2.750.000, baru ngasih 500, belum bisa pulang. Hari ini sudah bisa pulang. Alhamdulillah Ya. Pak. Bapak bisa pulang, tapi tetap Bapak harus kerja keras untuk membiayai anak dan istri. Karena ketika kita nikah, kita bertanggung jawab terhadap kehamilan, kelahiran, pendidikan. Karena itu tanggung jawab laki-laki. Semangat Pak, Semangat. cari kerjaan yang halal. Amin. Semangat, apa saja kerjain. Mau manggung sampah, mau apapun, mau kuli bangunan, mau apapun, yang penting halal. Ya Pak ya. Hatur nuhun Pak. Kemudian apalagi infrastruktur harus baik. Kenapa? Karena nanti ada jangkauan dari desa ke kota.